kita baca doa terlebih dahulu. Untuk apa? Agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ahmad Arif. Ya, ada. Evi Ulfa. Hadir. Fitria. Hadir. Lumatul Muniro. Multasia Prilia. Muhlis. Hadir, Bu. Fatmawati. Hadir, Bu. Subir. Bu. Saiful Rizal. Ada, Bu. Talia Anjani. Saya Bu. Turmudi. Ada, Bu. Nur Rizky Tera Odiana. Oke. Sebelumnya ada yang tahu nggak pelajaran ini apa? Nggak ada yang tahu. Oke, masih semangat pastinya ya. Semangat, Bu. Ibu punya pepatah dari Arab, manjada wajada. Artinya apa? Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkannya atau akan berhasil. Jadi kita hari ini akan semangat terlebih dahulu, oke? Iya, Bu. Ibu medianya hari ini video pembelajaran singkat. Ibu putar terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah baik-baik saja? Semoga selalu sehat. Amin amin. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu badan usaha. Badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba. Jadi, badan usaha ini bertujuan untuk memperoleh laba. Oke, jadi sudah jelas ya. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu badan usaha. Dari video ini sudah jelas apa itu pengertian badan usaha. Jadi badan usaha ini tujuannya untuk apa? Untuk memperoleh laba. Ada yang tahu laba itu apa? Keuntungan. Oke, semuanya sudah pintar ya. Lanjut. Selanjutnya yaitu jenis badan usaha berdasarkan kegiatannya. Yang pertama yaitu ekstraktif, di mana kegiatannya itu mengambil apa yang telah dihasilkan oleh sumber daya alam seperti pertambangan batu bara. Yang kedua yaitu agraris, di mana kegiatannya berhubungan dengan pertanian, yaitu bisa pertanian padi, jagung dan lain sebagainya. Terus yang ketiga yaitu industri, di mana kegiatannya adalah mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang siap pakai, seperti industri roti basah dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu perdagangan, di mana kegiatannya membeli dan menjual suatu barang tanpa mengubah jenis bentuknya, seperti perdagangan buah-buahan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu di bidang jasa, di mana kegiatannya adalah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka memenuhi kebutuhan seperti jasa kurir. Oke, jadi badan usaha itu ada jenisnya. Jenis yang pertama yaitu berdasarkan kegiatannya. Bisa dilihat itu ada berapa? Ada lima. Yang pertama ada ekstraktif, yang kedua ada agraris, yang ketiga ada industri, yang keempat dan yang terakhir yaitu jasa. Jadi sebelumnya sudah Ibu kasih video. Dari ekstraktif ini adalah mengelola apa yang dihasilkan oleh alam, seperti apa? Hasil batu bara, perlautan dan lain sebagainya. Terus yang kedua di bidang agraris. Di bidang agraris itu apa? Yaitu di bidang pertanian, seperti pertanian padi, jagung dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu di bidang industri. Di bidang industri itu kegiatannya seperti apa? Yaitu mengolah bahan yang baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, seperti sepatu, pakaian, seragam dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada di bidang perdagangan. Di bidang perdagangan ini kegiatannya menjual atau membeli barang tanpa mengubah bentuknya. Kalau di bidang industri kan tadi bentuknya dirubah. Kalau di bidang perdagangan bentuknya tidak dirubah. Dan yang terakhir ada di bidang jasa. Kalau di bidang jasa ini membantu dalam kegiatan perjasaan seperti kurir. Yang sering kita lakukan adalah contohnya yaitu JNT. Ada yang tahu kan JNT itu di mana? Kita sudah melakukannya setiap hari, mengirim atau menerima barang. Selanjutnya Yang kedua jenis berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama yaitu ada badan usaha milik negara atau disingkat dengan BUMN, di mana pemilik modal adalah pemerintah atau negara
Contohnya adalah PT PLN atau Pertamina. Dan yang kedua, badan usaha milik swasta, yaitu modal perusahaan dimiliki oleh pihak swasta. Dalam hal ini dapat berupa swasta nasional dan pihak asing, seperti PT Indofood. Nah, dan yang ketiga adalah badan usaha milik daerah atau Perusda, yaitu kepemilikan usaha berada di tangan pemerintah daerah. Di Bangkalan contohnya yaitu PD Sumber Jaya. Dan yang terakhir yaitu koperasi. Koperasi ini berasaskan kekeluargaan atau gotong royong. Oke, yang tadi berdasarkan proses kegiatannya, selanjutnya itu badan usaha berdasarkan kepemilikan modal. Yang pertama ada BUMN. Ada yang tahu kepanjangan dari BUMN? Angkat tangan. Ya, silakan. Badan usaha milik negara. Kalau BUMS badan usaha milik swasta. Oke, baik, terima kasih. Kalau BUMN itu benar. BUMN adalah badan usaha milik negara, di mana kepemilikan modalnya itu dimiliki oleh negara. Contohnya apa? PT Pertamina. Ya, tahu pom bensin kan? Nah, itu masuk ke PT Pertamina. Terus yang kedua yaitu BUMS. BUMS itu tadi sudah dijawab. BUMS itu apa? Yaitu badan usaha milik swasta, di mana kepemilikan modalnya itu dimiliki oleh pihak swasta, baik itu swasta dalam negeri ataupun luar negeri. Contohnya apa? PT Indofood. Nah, PT Indofood ini di bidang makanan seperti contohnya mie goreng dan lain sebagainya itu. Terus yang ketiga ada Perusda. Perusda ini singkatannya dari apa? Perusahaan daerah. Contohnya PD Sumber Daya, di Bangkalan ada. Terus yang terakhir itu koperasi. Koperasi ini di mana mempunyai asas kekeluargaan. Contohnya kalau di Bangkalan ada BMTNU yang tepatnya itu ada di Socak. Terus video selanjutnya Di Bangkalan contohnya BMTNU Jawa Timur yang lokasinya ada di daerah Soca. Dan yang terakhir adalah bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk-bentuk badan usaha ini ada 4. Yang pertama badan usaha milik negara, yang kedua badan usaha milik swasta, yang ketiga Perusda atau BUMD, dan yang terakhir adalah koperasi. Oke. Jadi yang terakhir itu apa? Bentuk-bentuk badan usaha. Penjelasannya sama, yaitu ada 4. Yang pertama tadi apa? BUMN, yang kedua BUMD, terus BUMS, dan yang terakhir koperasi. Sudah paham semuanya ya? Oke, kalau sudah paham, nanti sama Ibu akan kasih tugas untuk merangkum apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Baik? Oke, nanti dikumpulkan ke Turmudi ya, dikoordinir teman-temannya untuk bagaimana nanti mengumpulkan tugas. Jadi pesan dari Ibu, tetap semangat untuk terus belajar, dan minggu depan kita kembali lagi dengan materi yang berbeda. Siap? Siap. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.